tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Artinya masih menyambung tema kemarin, yaitu semangat beribadah dengan rasa syukur. Itu kan judul kita kemarin. Tapi akan kita bahas sekarang adalah semangat beribadah dan meyakini hari akhir. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu hari akhir, Bapak ingin tanya dulu. Untuk Suci Dia Sri Rizky, apa itu hari akhir? Suci. Hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat, hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya hancur lebur. Ya, benar kata Rangga Aditya tadi, hari akhir adalah hari di mana hancur leburnya dunia. Tetapi hari akhir di sini dibagi menjadi dua, yaitu hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Maka di dalam Al-Quran ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Baik, ada yang bisa menjelaskan tentang kiamat sugro itu apa? Kiamat sugro adalah kiamat yang masih kecil atau kiamatnya contohnya seperti orang yang meninggal. Ada lagi? Contohnya apa? Contohnya kayak banjir, gempa bumi, terus gunung meletus gitu. Ya mau nak? Padam listrik salah satunya Pak. Oh salah. Kiamat bagi Lana. Enggak, selalu sih. Ya, benar kata Najmi sama Rangga tadi, kiamat sugro. Contohnya itu meninggal atau banjir, tsunami. Maka kita harus bersabar untuk menghadapi ujian tersebut, menghadapi suatu kiamat sugro atau kecil tersebut. Ibaratnya sebuah ujian itu, ibaratnya kita di dalam kelas, pas waktu belajar pasti ada, setiap pembelajaran di sekolah pasti ada ujian. Setiap ujian akan menaikkan kita ke level selanjutnya. Dari kelas 1 menuju kelas 2, menuju kelas 2, dari kelas 2 menuju kelas 3. Itulah ibaratnya sebuah ujian. Yang biasa kita sebut juga kiamat sugro atau sebuah kiamat kecil. Dan di dalam kiamat kecil tadi penjelasannya adalah kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Jadi jelas ya, kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya kan? Ini dalilnya. Baik, siapa yang ingin bacakan dalilnya? Rangga Aditya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Fama zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata' Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan kesempurnaan. Dengan kesempurnaan balasanmu, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Shadaqallahul azim. Baik, siapa lagi yang membacakan?
Salmah, coba bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya. Ada yang bisa menjelaskan tentang ayat ini? Coba. Maulana Irhamna Azam, apa yang tanggapan Anda tentang ayat ini? Apa yang Anda mendapatkan dari ayat ini, dari penjelasan ayat ini? Coba jelaskan, Maulana Irhamna Azam. Kalau menurut saya, ayat ini menjelaskan tentang hanya pada hari kiamat saja balasan setiap orang yang telah balasan semua dosa yang telah dilakukan setiap dan tepatnya tiap makhluk hidup, Pak. Itu menurut saya. Gimana maksudnya?